Selamat pagi, baiklah kita mulai pembelajaran kita yaitu pembelajaran yang ketiga pada subtema yang kedua. Di sini ada pada halaman buku tema halaman 65. Di sini ada tentang pertempuran Ambarawa, di mana pertempuran Ambarawa ini itu terjadi selama 4 hari di kota Semarang. Itu kenapa terjadi? Karena pihak sekutu mengingkari janji yang mereka lakukan dengan Indonesia saat melakukan perundingan dan sudah memperoleh kata sepakat, tetapi karena pihak sekutu mengingkari janji, maka terjadi pertempuran di Semarang, yaitu pertempuran Ambarawa. Sekarang di sini juga kamu diminta untuk melengkapi peta pikiran dengan membuat pertanyaan 5W tambah 1H atau dalam bahasa Indonesianya adik Simba. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, mengapa, ba, bagaimana. Tetapi karena kita sudah terus membuat pertanyaan seperti ini, tugas kamu itu yang pertama itu kamu baca pertempuran tentang Ambarawa ini. Kemudian setelah kamu baca, kamu ingat kembali dan kamu ceritakan kembali tentang pertempuran Ambarawa ini, kamu video dan kirimkan ke WhatsApp ibu. Jadi nanti bukan hanya voice note, tetapi kamu saat kamu berbicara menceritakan kembali tentang pertempuran Ambarawa, coba dikirimkan ke WhatsApp ibu. Itu tugas yang pertama. Kemudian di sini ada tentang hewan untuk menyesuaikan dirinya. Salah satu itu adalah hyena. Ya, hyena adalah hewan yang paling pintar di dunia. Ini mirip seperti anjing, ya. Tetapi ini adalah hewan yang terpintar saat ini. Oke, untuk lebih mengerti bisa dibaca ini ya. Kemudian tugas yang kedua, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara hyena mempertahankan diri dari wilayahnya? Kemudian yang kedua, apa perbedaan hyena dan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Kemudian yang ketiga, tuliskan kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Ini adalah untuk tugas yang kedua. Kamu menjawab pertanyaan tentang hewan hyena itu adalah hewan yang paling pintar di dunia. Jadi tugas yang kedua, kamu menjawab pertanyaan ini. Kemudian di sini ada lagi cara beberapa hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama itu kamuflase. Kamuflase ini yang biasa kita bilang itu belalang ya. Belalang ini cara menyesuaikan diri itu dengan hinggap di daun dan menyesuaikan diri dengan daun tersebut, menyesuaikan diri dengan warna maupun bentuk tubuhnya. Jadi dia hinggap di daun sehingga mangsa sulit untuk menemukan. Bisa kita lihat kalau kita melihat belalang di sekitar rumputan atau dedaunan, kita sulit untuk menemukannya. Karena apa? Karena warnanya sama seperti daun, warna hijau. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu mimikri. Udah, ini terjadi pada bunglon. Oke, di sini bunglon itu kita tahu menyesuaikan diri dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya. Makanya itulah yang disebut dengan mimikri. Kemudian yang ketiga, autotomi atau melepas bagian tubuh. Ini terjadi pada cicak. Kalau misalnya dia merasa terganggu atau terancam, dia akan melepaskan ekornya, memutuskan ekornya. Karena apa? Itu bisa tumbuh kembali. Itu untuk melindungi dirinya dari serangan pemangsa. Oke. Kemudian yang keempat itu menggulungkan diri. Ini terjadi pada terenggiling. Udah, jadi kalau dia ada predator yang ingin mendekati ataupun musuh, maka dia akan menggulungkan dirinya. Ini terjadi pada lipan bisa, kemudian pada terenggiling. Oke.
Tugas yang ketiga, kali ini karena kita banyak materi, jadi di sini ada 3 tugas ya. Tugas yang ketiga di sini ada cumi-cumi, walang sangit, dan siput. Coba kalian cari tahu bagaimana hewan itu, ketiga hewan ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, kamu jelaskan. Jadi di sini nanti ada 3 tugas. Yang pertama, kamu memvideo tentang pertempuran Ambarawa. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan tentang hewan hena. Kemudian yang ketiga di sini itu membuat hewan cumi-cumi, walang sangit, dan siput, bagaimana cara menyesuaikan diri dengan habitatnya atau lingkungannya. Jadi ibu harap dikirim tugasnya ketiga-tiganya. Tolong untuk tetap aktif dan jangan ditunda-tunda untuk mengirim tugasnya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya.